Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardian Sanjaya. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari kelompok saya, kelompok 4, bersama Jojoen Isa Sandri, yang berjudul Etika Advokasi Public Relation dalam Manajemen Krisis Reputasi. Public Relations sebagai salah satu bentuk kegiatan komunikasi memiliki peran penting dalam dunia bisnis. Keberadaan public relation memudahkan suatu perusahaan untuk berkomunikasi dengan stakeholdernya, baik stakeholder internal maupun stakeholder eksternal. Dengan melalui berbagai kegiatan public relation dapat mencapai tujuan perusahaan, yaitu mencapai serta mempertahankan citra dan reputasi perusahaan di mata publik. Internal Public Relation Association atau IPRA mendefinisikan public relations sebagai fungsi manajemen dari ciri yang terencana dan berkelanjutan melalui organisasi dan lembaga swasta atau publik umum untuk memperoleh pengertian, simpati, dan dukungan dari mereka yang terkait atau mungkin ada hubungannya dengan penelitian opini publik di antara mereka. Professional Public Relation untuk dapat menjadi mediator, kreator, konseptor sekaligus komunikasi dengan cara mengoptimalkan dan memberdayakan apa yang ada dan berkembang dalam masyarakat. Hasil yang dicapai dalam kegiatan application yaitu good impact, citra yang baik, goodwill, etikat yang baik, mutual understanding, saling pengertian, mutual confidence, saling mempercayai, dan mutual appreciation and tolerance, saling menghargai dan toleransi. Ketika dalam menyampaikan informasi kepada public relation memiliki etika kehumasan yang menjadi pedoman dalam mengambil tindakan persuasi menjadi persuasi yang strategis dalam menyelesaikan masalah dalam perusahaan. Professional Public Relation seringkali melakukan apa saja demi reputasi baik perusahaan, termasuk menyuarakan kepentingan perusahaan tanpa menghindarkan kepentingan publik. Oleh karena itulah artikel ini menggambarkan praktisi public relation menerapkan standar tinggi etika profesional dengan didasari kejujuran dan kebenaran melalui etika advokasi sebagai kunci utama terhadap apa yang mereka lakukan, terutama ketika menangani krisis yang terjadi di perusahaan. Pembahasan kali ini adalah saya akan mengawali dengan etika. Etika seringkali dikaitkan dengan, oleh karena itulah artikel ini menggambarkan praktisi public relation menerapkan standar tinggi etika profesional dengan didasari kejujuran dan kebenaran melalui etika advokasi sebagai kunci utama terhadap apa yang mereka lakukan, terutama ketika menangani krisis yang terjadi di perusahaan. Pembahasan kali ini adalah saya akan mengawali dengan etika. Etika seringkali dikaitkan dengan moral. Moral merupakan wacara normatif dan imperatif yang diungkapkan dalam rangka baik atau buruk, benar atau salah dianggap mutlak atau transcendent, dan moral wajib untuk dilakukan. Sedangkan etika sendiri dipahami sebagai refleksi dari moral tersebut, yaitu menekankan pada upaya mencari bagaimana bertindak, bukan hanya pada masalah kepatuhan pada norma. Oleh karena itu, didefinisikan etika adalah nilai-nilai dan asas-asas moral yang dipakai sebagai pegangan umum bagi penentuan baik buruknya perilaku manusia atau benar salahnya tindakan manusia sebagai manusia. Shermat 2005 169. Etika merupakan prinsip moral yang termasuk ilmu tentang kebaikan dan sifat dari hak. Etika merupakan pedoman dalam berperilaku yang diakui berkaitan dengan memperhatikan bagian utama dari kegiatan manusia. Etika adalah ilmu watak manusia yang ideal dan prinsip-prinsip moral sebagai individual. Etika merupakan ilmu mengenai suatu kewajiban. Dari semua definisi mengenai etika tersebut, maka dapat dibagi menjadi dua, yaitu etika umum. Apa itu etika umum? Etika umum adalah membahas kondisi dasar bagaimana manusia bertindak etis dalam mengambil keputusan etis, dan teori etika serta mengacu pada prinsip moral dasar yang menjadi pegangan dalam bertindak dan tolak ukur atau pedoman untuk menilai baik buruknya suatu tindakan.
Dan selanjutnya ada etika khusus. Etika khusus bagaimana mengambil keputusan dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari pada proses dan fungsional dari suatu organisasi atau seorang profesional untuk bertindak etis yang berlandaskan teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar. Public relation sebagai disiplin etis. Berkaitan dengan kode etik association, relation association, code of conduct yang menegaskan bahwa public relation sebagai disiplin etis. Berkaitan dengan kode etik association, relation association, code of conduct yang menegaskan bahwa setiap profesional public relation tidak diberikan untuk mengangkat suatu konflik yang terjadi atau hal yang sengaja yang berkepentingan atau bersangkutan. Masa krisis merupakan momen yang menentukan. Apabila diselesaikan dengan baik, maka melahirkan kemenangan, dan apabila ditangani dengan buruk maka akan timbul korban. Karena menyangkut keresahan dan banyak publik, dinilai peran public relations sangat strategis dalam menyampaikan advokasi dengan benar dan jujur. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Jordian Sasandri. Terima kasih. Ya, oke. Nama saya Jordian Sasandri dan saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Doni. Di sini kita bisa belajar dari kasus Adam Air versus Air Asia ya. Jadi ada dua kasus yang berbeda. Di sini ada Adam Air dan Air Asia. Bagaimana caranya kedua PR ini menangani manajemen krisis dia di saat di saat keadaan perusahaan atau keadaan maskapai ini lagi diambang krisis kepercayaan publik ya. Jadi saya menjelaskan di sini sedikit tentang kecelakaan Adam Air 737-300. Ini Boeing 737-300 dengan nomor penerbangan KL172 dengan mengangkut 148 orang penumpang diberitakan mengalami keretakan badan pesawat di Bandara Juanda, Surabaya. Media mengabarkan bahwa manajemen Adam Air tidak berterus terang mengenai keretakan badan pesawat tersebut, melainkan membantah pernyataan mengenai keretakan pesawat Adam Air Boeing 737-300, dan pihak Adam Air terkesan menutup-nutupi peristiwa yang terjadi. Adam Air sendiri terbukti melakukan melakukan pengecatan bodi pesawat tersebut yang retak tersebut yang tersebar melalui gambar-gambar yang beredar di media. Jadi Adam Air ini mengecat badan pesawat yang retak ini menggunakan cat putih persisnya di belakang pesawat untuk menutupi kecacatan yang terjadi di dalam maskapai atau di pesawat ini, gitu loh. Terus Adam Air sendiri ini udah melanggar dua ketentuan atau dua peraturan, yaitu IPRA atau International Public Relations Association. Jadi PR-nya Adam Air ini udah melanggar dua ketentuan yang ditentukan oleh PR yang di seluruh dunia. Jadi menyebutkan bahwa lembaga kehumasan itu tidak diperkenankan untuk menyebarkan secara sengaja informasi yang palsu atau menyesatkan. Public Relations Adam Air telah menyebarluaskan informasi palsu dengan menutupi fakta bahwa
Badan pesawat telah retak dan menutupi barang bukti dengan manipulasi data. Terus ini dia PR Adam Air juga melanggar kode etik kehumasan atau KEKI. Di pasal 3 menyebutkan bahwa anggota perhumasan tidak boleh menyebarkan informasi yang tidak benar. Berbanding terbalik dengan pesaingnya atau maskapai juga, itu AirAsia. Jadi pesawat AirAsia dengan nomor penerbangan QZ8501 dikabarkan hilang kontak pada hari Minggu 28 Desember 2014 pagi. Pesawat jenis Airbus 320-200 ini tersebut terbang dari Surabaya dan berencana menuju Singapura. Pesawat ini lepas landas dari Bandara Udara Internasional Juanda pada pukul 5.35 waktu Indonesia Barat dan dijadwalkan untuk mendarat di Singapura pada pukul 8.30 di Singapura. Jadi pesawat kehilangan kontak dengan pengatur lalu lintas udara pada pukul 7 pagi waktu setempat saat sedang terbang di Laut Jawa. Pesawat yang mengangkut 162 orang ini atau penumpang dan awaknya juga dinyatakan hilang, dan di hari ketiga pencarian dipastikan pesawat jatuh ke Laut Jawa. Di sini juga kita bisa lihat perbedaan. Setelah saya menjelaskan ini, kita bisa lihat perbedaan dari public relation antara Adam Air dan AirAsia ini sangat berbeda. Jadi di sini AirAsia dinilai sangat tanggap dan responsif dalam menanggapi musibah tersebut. Salah satunya ditunjukkan melalui respon positif dari masyarakat terhadap postingan CEO AirAsia, karena pada saat diketahui pesawat hilang kontak. Selain itu, sejak resmi dinyatakan hilang pada 28 Desember, Tony Fernandes langsung terbang ke Surabaya untuk menjumpai sekaligus berkomunikasi langsung dengan keluarga penumpang serta keluarga para kru pesawat AirAsia QZ8501. Jadi bunyi tweetnya itu seperti ini kurang lebih. Jadi hati saya dipenuhi dengan rasa sedih untuk para keluarga dan kru yang ditinggalkan dalam kecelakaan pesawat ini. Kayak gitu isinya. Oke, ini jadi kita seperti yang kita tahu sendiri ya, bahwa ini ada dua perbedaan signifikan antara PR Adam Air dengan AirAsia sendiri. Di sini kita bisa lihat bahwa bagaimana salah satu PR atau PR di kedua belah pihak menanggapi krisis. Bagaimana mengatasi krisis yang terjadi pada maskapai atau kecelakaan pesawat tersebut. Jadi kita bisa lihat bahwa pihak Adam Air itu sangat terkesan menutup-nutupi akan apa yang terjadi, kecelakaan yang terjadi di pihak maskapai Adam Air ini dengan mengecat bodi pesawat yang dikatakan retak, memang betul itu retak, dengan cara yang seakan itu benar menutup-nutupi bahwa jadi kecelakaan pesawat ini murni karena memang bukan faktor manusia gitu loh. Jadi memang faktor pesawatnya memang sudah rusak, tapi tetap diterbangkan atau tetap melayani penumpang terbang ke tujuannya. Dan berbeda dengan maskapai AirAsia ini, strategi dalam mengatasi krisisnya ini bagus ya. Jadi PR-nya AirAsia ini dia merencanakan untuk mengatasi krisis ini dengan menunjuk secara langsung yang memiliki wewenang untuk berbicara atau memiliki wewenang untuk mengatasi ini. Ya kita bisa lihat itu bahwa itu ada CEO-nya AirAsia, Tony Fernandes. Jadi dia itu langsung mengucapkan berbelasungkawa di akun Twitter resminya dengan yang seperti tadi saya bilang. Dan dia juga langsung terbang ke Surabaya, ke tempat
pesawat itu lepas landas, untuk memberikan support dan memberikan rasa bela sungkawanya kepada keluarga penumpang yang ditinggalkan dan keluarga kru yang juga ditinggalkan. Oke. Lalu di sini ada model etika dalam mengatasi krisis ya. Jadi ada 5 model etika ketika mengatasi krisis. Yang pertama ini ada attorney adversary model, yaitu di mana tim public relation melakukan fungsi persuasif yang mirip dengan seorang pengacara. Jadi fungsi persuasif ini kita meyakinkan bahwa si maskapai ini, misalnya dalam contoh kasus Adam Air atau AirAsia, ini PR ini meyakinkan halayak banyak atau halayak umum dan publik bahwa maskapai ini tidak bersalah atas kejadian kecelakaan yang terjadi. Bisa bisa dijelaskan bahwa maskapai ini terjadi karena bukan kesalahan misalnya human error atau misalnya kesalahan badan pesawat yang rusak, tapi mungkin bisa beralasan bahwa kecelakaan ini murni karena faktor cuaca, seperti itu. Terus di sini ada two-way symmetrical model di sini, di mana public relation sebagai forum diskusi di berbagai individu, pendapat dan nilai-nilai datang bersama-sama, umumnya akan memiliki kesimpulan yang berbeda. Jadi public relation di sini, PR di sini dijadikan tempat diskusi atau dijadikan tempat pertama untuk melakukan diskusi antara jadi PR ini dikatakan bisa jadi sumber informasi atas apa yang terjadi di dalam maskapai tersebut, atau misalnya kesalahan apa yang terjadi di antara maskapai tersebut gitu. Jadi oke, terus di social responsibility model di situ yaitu model tanggung jawab sosial dari profesional. Public relation merupakan pola normatif operasi pers, juga berfungsi sebagai dasar konsep untuk jurnalisme sipil. Jadi PR di sini juga bisa untuk berfungsi sebagai penyebar informasi antara maskapai dengan halayak umum. Di sini juga ada partisan versus mutual values models. Di sini sebuah keseimbangan antara kewajiban untuk menjalankan profesi terhadap perusahaan dan prinsip mutualitas untuk kepentingan publik, sehingga menjadi proses strategi komunikasi yang bertanggung jawab. Jadi PR di sini tidak lepas dari tanggung jawabnya, kewajibannya untuk menjelaskan kepada publik apa yang terjadi sebenarnya di dalam maskapai tersebut untuk menjadi strategi komunikasi yang bertanggung jawab gitu. Jadi PR ini menjelaskan bahwa maskapai ini tidak lepas tangan, atau misalnya ketika kecelakaan tersebut, jadi maskapai ini tidak lepas tangan akan korban yang berjatuhan segala macam, dan tetap keep in touch dengan keluarga dan kerabat-kerabat yang ditinggalkan. Terus di sini ada professional responsibility model, yaitu model yang mengacu pada tanggung jawab profesi sebagai professional public relations dalam menjalankan tugasnya. Dan professional public relation mengesampingkan kepentingan fungsi komunikator, melainkan sebagai melayani dalam profesional peran. Sama ya, hampir sama Jadi PR di sini bertanggung jawab atas profesi sebagai PR untuk menyampaikan informasi secara benar dan untuk mempertahankan citra baik dari suatu perusahaan atau suatu maskapai tersebut. Oke, jadi kesimpulannya adalah professional public relations sebaiknya menggunakan strategi yang mengandung nilai kebenaran berdasarkan pada kode etik profesi dan kode perilaku. Ketika perusahaan mengalami krisis reputasi perusahaan, dalam menyeimbangkan kepentingan perusahaan dan kepentingan publik, professional public relations berprinsip pada etika advokasi yang tidak hanya memfokuskan pada keefektifan upaya yang mencapai tujuan advokasi tanpa memperhatikan prinsip-prinsip moral dasar
yang mungkin dilanggar, atau orang-orang dengan kepentingan publik yang dapat dirugikan dalam setiap menjalankan tugasnya. Professional public relations diwajibkan memiliki karakteristik yang jujur, terbuka, informatif, adil, dan bertanggung jawab atas segala aktualisasi pengelolaan krisis. Oke, sekian dari presentasi dari kelompok kami tentang manajemen krisis antara Adam Air dengan bagaimana cara PR mengatasi manajemen krisis di antara kasus Adam Air dan AirAsia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.